Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan membahas satu bahasan yang insya Allah juga akan menjawab pertanyaan banyak orang. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bahkan mungkin kamu punya pertanyaan yang sama, mengapa sudah melakukan banyak hal, sudah paham ilmu, kemudian sudah lakukan sesuatu yang sifatnya spiritual tetapi tidak menemukan jawaban atau tidak ada hasilnya, seakan-akan tidak berdampak. Apa sih sebenarnya kendalanya? Saya akan jawab sedetail mungkin, segamblang mungkin di video kali ini, maka tonton videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut videonya atau pembahasannya, saya ingin informasikan seperti biasanya ajakan dari saya, seminar online yang saya adakan nanti tanggal 25 Agustus ya, tepatnya di hari Jumat pukul 19.30 sampai selesai, yang membahas tentang rahasia jalan kaya, tentunya dengan keilmuan bagaimana caranya mengaktifkan magnet keajaiban, magnet rezeki, magnet uang, magnet cinta di dalam diri kita, karena ilmunya satu. Segera manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama di kelas online yang saya adakan. Untuk mendaftarnya langsung klik link atau landing page yang ada di deskripsi. Infak sebahagianya, seikhlasnya. Kemudian yang kedua adalah seminar offline yang saya adakan 3 hari 2 malam, tepatnya di tanggal 22, 23, dan 24 September yang saya adakan di Trawas dengan konsep alam bootcamp. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat di sana. Ilmunya sudah pasti kita akan bahas secara total karena 3 hari 2 malam, dan berikut juga kamu akan mendapatkan full terapi dari saya dari mulai acara dimulai sampai acaranya selesai 3 hari 2 malam. Jadi manfaatkan kesempatan ini, ikut andil dalam pembelajaran ilmu sukses, ilmu berlimpah, ilmu kaya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Baik teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa saya ingin menjawab banyak pertanyaan orang. Sekaligus saya sudah susun kerangka-kerangka sukses. Artinya kerangka sukses apa yang harus kita lakukan. Jadi sukses itu ada caranya, ada kerangkanya. Selama ini teman-teman yang selalu mengedepankan logika, hentikan sesaat logikamu, dengarkan saya bicara, dengarkan ilmu yang ingin saya sampaikan. Jadi sukses itu saya pecah menjadi 3 kerangkanya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bangun sebuah kesadaran diri atau sadar diri. Siapa kita dan mengapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Kemudian sadar ilmu. Sadar ilmu itu artinya sadar bahwa semua ada ilmunya. Apapun itu ada ilmunya. Mau naik motor juga harus ada ilmunya. Mau naik mobil juga ada ilmunya. Apapun di dunia ini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, sudah pasti ada ilmunya. Jadi sadar ilmu dulu. Kemudian sadar berlimpah. Sadar bahwa diri kita ini sudah Allah ciptakan dengan naluri keberlimpahan. Itu panjang banget penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Tapi saya akan jelaskan dulu kerangkanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya dengan melatih otot-otot spiritual. Karena apa? Karena sukses itu bukan bicara logika. Sukses itu atau keberhasilan itu tidak bicara intelektual. Ya prosentasenya kecil lah. Karena sejatinya Anda boleh tanya pada orang-orang yang sudah sukses. Sukses itu bicara spiritual, bukan intelektual saja. Tetapi yang dominan adalah bicara spiritual. Spiritual ini yang harus kita latih. Yang kita latih adalah otot-otot spiritualnya. Otot syukurnya, otot keberlimpahan, otot sedekahnya, kemudian otot let go-nya, ya, otot sangka yang baik, otot ruhaniah kita untuk meningkatkan spiritual itu. Kenapa saya katakan dan saya letakkan di nomor 2? Kenapa nggak langsung bicara goalnya? Goalnya itu nanti terakhir. Goalnya itu nanti terakhir. Coba perhatikan baik-baik teman-teman ya. Orang yang berbicara goal di awal, berbicara hajat, berbicara doanya di awal, kebanyakan mereka gagal. Akhirnya kecewa. Lalu mengatakan bahwa Allah kok nggak menjawab doa saya. Karena sebenarnya secara spiritual belum ada kesiapan. Ototnya belum terbentuk. Saya kasih analogi yang sederhana ya. Saya tadi sempat katakan otot ya. Artinya itulah analogi yang paling mudah bisa kita terima. Contoh misalkan, kita ingin memiliki tubuh yang bagus. Kita ingin memiliki tubuh yang bagus. Atau kita ingin bertarung di medan pertarungan. Di ring katakanlah seperti itu. Tapi otot kita nggak memadai. Jangankan sampai bertarung, beneran bertarung. Baru mulai aja kita udah bisa kalah. Jadi kita harus bentuk dulu otot kita. Kita harus pahami dulu jurus-jurusnya. Kita harus tahu betul teknik bertarung itu seperti apa. Jadi otot dulu dikuatkan. Tubuhnya dikuatkan. Nah itu analogi yang sederhana. Sehingga ketika otot sudah terbentuk, jurusnya sudah paham, sudah tahu, insya Allah ketika sudah saat bertarung, maka kamu tahu betul bagaimana caranya bertarung yang baik. Sehingga kamu bisa mendapatkan kemenangan. Itu analogi yang sederhana, perandaian yang sangat sederhana. Jadi ketika otot spiritual kita sudah kita bentuk,
maka insya Allah saya yakin setiap kali ngebayangin, setiap kali berhajat atau berdoa, Allah akan mudahkan untuk mendapatkannya. Allah akan kabulkan. Karena apa? Bicara kesiapan mental, kesiapan diri, kesiapan batin kita. Dulu saya pernah katakan di salah satu video saya siap, saya layak, saya pantas. Kesiapan, kelayakan, kepantasan. Jadi kita belum bisa dibilang layak kalau kita memang tidak belajar banyak tentang ilmunya. Kita tidak bisa dibilang pantas oleh Allah kalau kita masih merendahkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa dibilang siap oleh Allah untuk mendapatkan keberlimpahan kalau diri ini memang belum siap. Jadi otot spiritual itu penting banget. Nah, otot spiritual itu ada syukur, ada sodakoh, ada let go, ada ilmu juga, ada kesadaran diri juga, ada yang saya sebut dengan otot kepasrahan kepada Allah. Itu dulu yang harus dibentuk. Kalau itu sudah terbentuk masuk pada poin ketiga, maka setiap kali punya hajat, kamu sudah tahu porsimu seperti apa, maka biasanya Allah mudahkan. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Doa yang paling sering dikabulkan adalah doa yang sering terabaikan oleh diri kita. Tiba-tiba terkabul begitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang otot-ototnya sudah terbentuk. Sekali lagi, sukses bicara spiritual, bukan bicara intelektual. Nah, bicara tentang spiritual berarti bicara juga tentang konsep bawah sadar. Sekarang saya tanya ke Anda, seberapa sering Anda mengakses bawah sadar dengan akses yang baik, yang positif? Selama ini kita mengakses pikiran bawah sadar kita hanya untuk sesuatu yang negatif. Contoh misalkan sedih, kita mengaksesnya dengan bawah sadar. Kekecewaan, kesedihan, luka, mental kalah, ya, mental miskinnya kita, itu kita akses dengan bawah sadar. Jadi sekarang pertanyaannya, seberapa sering Anda mengakses bawah sadar Anda dengan niatan yang positif, dengan sugesti-sugesti yang positif? Maka di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengalami keburukan hari ini, hidup selalu sial, ataupun sebaliknya, hidup selalu dimudahkan oleh Allah, itu bisa kelihatan dari intensitas kita mengakses bawah sadar, mengakses yang baikkah atau mengakses yang buruk. Dari situ bisa ketahuan. Nah, dari sini insya Allah kalian sudah kalian sudah sadar, sudah ngeh, oh ternyata sebab itu. Maka yang perlu kita perhatikan itu bukan suksesnya, tapi proses menuju suksesnya. Saya sering katakan sebagai kalimat motivasi saya, kita harus bisa jadi sahabat untuk diri kita sendiri dalam setiap prosesnya kita. Jadi proses itu melahirkan pemikiran yang bijak, ya. Kalau kita paham bahwa sukses itu adalah sebuah proses, maka yang akan lahir adalah pemikiran yang bijak. Ketika hari ini kita diberikan kesulitan oleh Allah, tetapi kalau otot sudah terbentuk, ya, otot spiritualnya sudah terbentuk, keburukan menurut sudut pandang kita hari ini yang kita alami adalah sebuah proses yang sebenarnya menuju pada kebahagiaan. Saya pernah sampaikan beberapa hal bahwa hidup saya dulunya sangat-sangat susah, sangat-sangat jauh dari kata bahagia, ya. Sukses menurut ukuran saya adalah kebahagiaan dan kepuasan akan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi dulu saya merasakan katakanlah negatif, kesusahan, kemiskinan, tetapi ketika saya menyadarinya saat ini bahwa ternyata kesusahan tersebut adalah sebuah proses untuk menuju kebahagiaan. Jadi sesuatu yang buruk bagi saya dulu, hari ini saya syukuri, hari ini saya terima, karena ternyata saya tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau tidak melalui sebuah proses yang seperti ini. Itu pemikiran saya. Jadi saya lebih memilih untuk hari ini, ya, lebih memilih untuk bagaimana caranya saya bisa memperkuat spiritual saya. Dulu, orang-orang zaman dulu ketika ingin menguatkan spiritualnya, mereka mengambil jalur bertapa. Karena memang di zaman itu, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan itu benar banget. Bertapa itu dengan mengurangi bicara, ya, mengurangi makan, dan mengurangi tidur. Nah, saya hubungkan dengan pemikiran sekarang bahwa ternyata itu klop banget, cocok banget kalau kita lakukan. Tapi sekarang kita bisa improve. Saya katakan ini sebenarnya dengan metode bertapa secara modern, ya. Anda bisa lakukan sambil Anda beraktivitas, tidak perlu harus ngendap di rumah, di dalam kamar seperti layaknya orang zaman dulu bertapa. Karena Anda juga bisa sambil beraktivitas. Yang perlu Anda tingkatkan hanyalah spiritual. Spiritual yang pertama yaitu menerima, bersyukur. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Untuk meningkatkan otot spiritual dengan cara bertapa secara modern sambil beraktivitas, tapi setiap apapun yang hadir dalam aktivitas Anda, katakan Alhamdulillah, ya, rasakan dengan kualitas syukur yang baik. Kemudian ketika Anda merasa tiba-tiba ingat sebuah kesalahan yang pernah Anda lakukan, bertapa zaman modern adalah dengan cara beristighfar.
Tetapi yang harus dimaksimalkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah perasaan, rasa. Ya, nah karena perasaan inilah yang sejatinya memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sifatnya energi. Semuanya bersumber dari perasaan kita. Dari perasaan diangkat menjadi pikiran. Dari pikiran keluar menjadi perkataan. Dari perkataan keluar menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadilah nasib kita hari ini. Jadi dari situ bisa kita tarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari video kali ini, kesimpulan dari pembahasan saya tadi adalah seperti apapun hajatmu, simpen dulu. Saya tahu mungkin bagi kamu mendesak, bagi kamu harus cepat ada ini, gitu, harus cepat terkabul ini. Itulah konsekuensi yang harus kita ambil. Mau tidak mau Anda harus kesampingan keharusan itu. Anda harus simpen dulu keharusan atau nafsu Anda agar Allah kabulkan doa Anda. Simpen dulu. Saya lebih menyarankan agar Anda lebih fokus pada persiapan diri, ya, memperkuat diri dulu, perkuat otot-otot spiritualmu. Setelah otot spiritualmu sudah kuat, sudah siap, sudah layak, sudah pantas, maka terlintas saja di pikiranmu, Allah mudahkan. Terfikirkan oleh pikiranmu, Allah mudahkan. Terucap oleh lisanmu, Allah mudahkan. Itu kenapa orang zaman dulu kalau sudah tapanya berhasil, lidahnya menjadi lidah yang mustajab. Apapun yang mereka sampaikan, doanya biasa saja, tapi nembus ke dalam rasa. Dan dari perasaannya terpancar kepada alam semesta. Tidak heran kalau semua doanya diwujudkan oleh Allah. Semoga video ini bisa Anda pahami, bisa Anda cermati. Kalau masih belum paham, putar ulang video ini, cermati baik-baik, simak dan masukkan ke dalam perasaanmu, jadikan ilmu. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.